Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk kalian nyalakan kamera kalian terlebih dahulu agar interaksi antara ibu dengan kalian lebih jelas. Yuk kalian untuk segera on kamera. Baik, Bu. Oh iya, Mbak Ika, tidak apa-apa. Kalau yang sinyalnya jelek, off kamera nggak apa-apa. Nah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk Mbak Yesi memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Yesi. Saya lihat terlebih dahulu untuk kehadiran teman-teman semua. Saya lihat udah bergabung di Google Meet ini semua. Sebelum kalian memulai pembelajaran pada siang hari ini, kalian siapkan alat tulis terlebih dahulu dan cari tempat yang nyaman untuk kalian pembelajaran pada siang hari ini. Sudah, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung pada pecahan. Nah, sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu. Untuk materi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, untuk materi ini diharapkan peserta didik dapat mempelajari materi operasi hitung pada bilangan pecahan dan dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diterapkan dalam kehidupan di lingkungan kalian masing-masing. Nah, untuk materi prasyaratnya, di sini ada yang tahu materi prasyaratnya apa saja? Yuk, siapa yang tahu untuk materi prasyarat operasi hitung pada pecahan? Saya Bu, Ya, silahkan, apa aja? membandingkan bilangan bulat sama operasi hitung bilangan bulat. Ya, yang pertama benar membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua operasi hitung bilangan bulat. Terima kasih, Mbak Dila. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, di sini ada yang mau membacakan nggak tujuan pembelajaran pada siang hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan.
Untuk Mbak Yesi, silakan. Melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan STEM, setelah peserta didik dan berdiskusi, bilangan, dan pecahan, diharapkan siswa dapat menganalisis sifat operasi hitung yang berkaitan bilangan, pecahan pada bilangan bulat. Siswa dapat menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari berkaitan dengan operasi hitung yang berkaitan dengan mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan pada garis bilangan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan presentasi, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, religius, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, pedagogi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi atau 4C selama pembelajaran daring berlangsung. Ya, terima kasih Mbak Yesi. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya untuk capaian materinya, yang pertama peserta didik diharapkan dapat menganalisis operasi hitung yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang kedua itu peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung yang berupa bilangan bulat. Nah, untuk metode pembelajaran yang Ibu ambil yaitu Problem Based Learning atau PBL. Untuk media pembelajarannya grup WhatsApp yang kita gunakan setiap hari. Setiap mau matkul akan Ibu beritahu melalui grup WhatsApp. Yang kedua Google Meet seperti sekarang ini, dan yang ketiga ada Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom-nya pada pertemuan 4 ini Ibu udah memposting materi dan tugas-tugas. Yang pertama, Ibu udah memposting LKPD yang akan dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya nanti dibagi, satu kelompok itu terdiri dari 2 anak. Untuk pembagiannya urut absen saja. Jadi untuk kelompok 1 absen 1 dan 2, kelompok 2 absen 3 dan 4, dan seterusnya. Minta tolong untuk ketua untuk membaginya. Minta tolong untuk mengkoordinir kelompoknya. Ibu juga udah memposting bahan ajar, nanti bisa kalian download di Google Classroom. Ibu juga udah mengupload tugas individu yang kalian kerjakan. Nah, ini untuk tugas individu kalian mengerjakan dalam waktu 1 minggu ke depan. Ada juga kuis. Kalian kerjakan kuis secara individu juga. Nah, itu bisa dikerjakan nanti setelah pembelajaran ini. Nah, untuk LKPD-nya nanti setelah kalian grup kelompok, nanti bisa dibahas melalui grup WhatsApp itu. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas ini. Untuk teknik penilaiannya melalui angket online yang nanti saya bagikan setelah pembelajaran nanti. Ada kuis yang tersedia di Google Classroom, ada LKPD dan udah ada di Google Classroom, dan ada tugas tertulis yang dikerjakan secara individu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit operasi hitung bilangan bulat pada bilangan pecahan. Nah, yang pertama bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, bentuknya itu A per B, di mana A itu pembilang dan B itu penyebut, yang sudah dijelaskan Ibu pada materi sebelumnya dan minggu kemarin. Yang pertama, operasi hitung pada bilangan pecahan itu penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan dahulu, baru dijumlahkan pembilangnya. Nah, ini ada contoh 1/4 ditambah dengan 2/4. Nah, ini memiliki penyebut yang sama, maka pembilangnya langsung ditambahkan saja.
dan penyebutnya tetap sama karena udah memiliki penyebut yang sama. Nah, ini ada kasus lagi jika 1/3 ditambah 2/4. Nah, ini kan memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana sih? Dengan cara kita mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, KPK 3 dan 4 itu berapa sih, Bu? Nah, kita cari KPK 3 dan 4 yang sudah kalian pelajari pada materi SD, sekolah dasar dahulu. Nah, diperoleh nilai KPK-nya 12, maka kita samakan penyebutnya menjadi 12. Maka 3 dikali berapa agar menjadi 12, maka 3 dikali 4. Jika penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Begitu juga untuk pecahan yang 2/4 juga disamakan penyebutnya. Setelah itu kita operasikan 1 kali 4 dan seterusnya, maka diperoleh 4/12 ditambah 6/12 sama dengan 10/12, maka diperoleh 5/6. Nah, selain menggunakan KPK, kalian bisa mengalihkan penyebutnya seperti rumus ini. Ini rumusnya lebih simpel daripada kalian mencari dengan KPK. Tapi kalau kalian lebih senang mencari dengan menggunakan KPK, maka gunakan yang atas. Untuk rumusnya, jika kalian ingin menggunakan perkalian, nah maka dengan rumus A per B ditambah C per D itu sama dengan B dikali D. Ini maaf, ini ada kurang operasinya, yaitu dikali B dikali D dibagi B dikali A dibagi B kali D, ditambahkan B kali D dibagi B kali A per B kali D sama dengan D kali A plus B kali C per B kali D. Nah, ini untuk operasi penjumlahan seperti yang di atas, maka hasilnya tetap sama, maupun menggunakan KPK ataupun menggunakan perkalian yang rumus di bawah ini. Setelah itu, operasi pada pengurangan. Nah, sama dengan penjumlahan, pengurangan juga terdiri dari pengurangan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan dahulu baru dijumlahkan. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, ini kan ada contoh soal 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2 dikurangi 1. Nah, ini kan penyebutnya udah sama 4. Apabila penyebutnya tidak sama dari KPK, maka cari KPK. Nah, ada contoh soal. Untuk mencarinya itu sama dengan yang penjumlahan tadi, dengan menggunakan KPK. Yang KPK itu udah dipelajari kalian pada sekolah dasar. Nah, 2/4 dikurangi 1/5 sama dengan 2 dikali 5/4 kali 5. Nah, kan tadi kita mencari KPK dari 4 dan 5 diperoleh nilai 20. Maka 4 dikali berapa agar menjadi nilai 20. Nah, setelah itu yang kita mengoperasikan yang 1/5. Nah, berapa agar menjadikan 20? 5 dikalikan berapa? Nah, dikalikan 4. Kita operasikan, maka diperoleh 10/20 min 4/20 sama dengan 5/20 sama dengan 3/10. Nah, ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Nah, A per B dikurangi C per D itu jika menggunakan rumus, yaitu B kali D dibagi B kali A per BD dikurangi BD dibagi B kali A per B kali D sama dengan
D kali A min B kali C per B kali D. Nah, contohnya sama seperti soal sebelumnya tadi, maka diperoleh nilai juga sama. Di sini kalian ada yang bingung nggak nih materi ini? Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan kasih link YouTube untuk kalian pelajari secara mandiri. Kalau kalian masih ada yang bingung, nanti kalian bisa tanyakan melalui grup WhatsApp. Jangan takut untuk bertanya. Nah, kegiatan kalian selanjutnya ini yaitu kalian masuk di Google Classroom. Kalian bisa mempelajari bahan ajar, lalu kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Ibu kasih waktu 40 menit. Setelah itu nanti kalian gabung lagi di Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Nah, silakan untuk kalian masuk di Google Classroom. Yang anak-anak. Iya, Bu. Nah, setelah kalian Siang, Bu. mendiskusikan LKPD yang udah kalian kerjakan atau diskusikan secara kelompok, Ibu minta untuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ada yang berkenan untuk mempresentasikan? Saya Bu dari kelompok 2 izin mempresentasikan ya Bu. Ya, silahkan. Untuk kalian kelompok 2 untuk sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tertampil teman-teman dan Bu Rica. Udah. Ini dimulai saja ya Bu, atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya. Oh ya, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rofiq Khotus Salamat dan saya Ahmad Musafa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Kegiatan pertama, saya bacakan soalnya dulu. Ibu Andi membuat kue berbentuk persegi panjang. Andi mengambil 3/8 bagian dari kue itu. Tetapi, teman-temannya akan datang ke rumah. Andi mengambil 2/8 bagian lagi untuk temannya. Berapa bagian kue yang diambil oleh Andi keseluruhan? Nah, pertama, amati permasalahan di atas. 2, dari permasalahan di atas dapat dibentuk menjadi kalimat matematika, yaitu berdasarkan hasil diskusi kami, ini jawabannya ya, 3/8 ditambah 2/8. Kemudian 3, arsilah gambar di bawah sesuai pecahan di atas. Karena ini 3/8, maka didapatkan kami mengarsir 3 kotak karena pembilangnya 3 ditambah ini 2/8, maka kami mengarsir 2 kotak karena pembilangnya 2. Jadi 3/8 ditambah 2/8. Karena kotaknya sudah sama ya teman-teman tadi, maaf. Jadi 3/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Sehingga seluruh kue yang diambil Andi adalah 5/8. Apakah penyebut dari setiap pecahan di atas sama? Ya, yaitu penyebutnya adalah 8. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut sama, yaitu dengan menjumlahkan pembilang dengan penyebut nilai tetap sama. Untuk kegiatan kedua, ini soalnya, coba jumlahkan pecahan berikut. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan langkah-langkah. Yang pertama, apakah penyebut dari soal di atas sama? Tidak, karena di sini 2/3 itu penyebutnya 3 dan 1/4 itu penyebutnya 4. Jadi 3 dan 4 itu tidak sama, sehingga penyebut dari soal ini itu tidak sama. Yang kedua, ayo coba mengubah pecahan di atas menjadi pecahan ekuivalen dengan penyebut sama. Nah, di sini karena penyebutnya 3 dan 4, maka kami kalikan sehingga diperoleh 12.
atau KPK dari 3 dan 4. Jadi 2/3 sama dengan, nah ini karena pembilangnya ini 3 dan 4, maka 2/3 kami kalikan dengan 4, yaitu pembilang dan penyebutnya kami kalikan dengan 4, sehingga 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12, jadi 8/12. Untuk 1/4, pembilangnya kami kalikan dengan 3, penyebutnya dikalikan dengan 3, jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12, diperoleh 3/12. Sehingga 2/3 ditambah 1/4 dapat ditulis menjadi 8/12 ditambah 3/12. Dan penyebutnya itu sama. Ketika penyebut sudah sama, maka dapat diselesaikan sama dengan kegiatan 1 dengan menggambar setiap pecahan. Nah, ini didapatkan 8/12. Jadi kami mengarsir 8 kotak. Nah, karena pembilangnya 8 ya, ditambah ini 3/12, kami mengarsir 3 kotak karena pembilangnya 3, jadi 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12, atau arsirannya ada 11. Jadi ini 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, kemudian di penyebutnya disamakan, sehingga diperoleh 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu dengan mencari nilai penyebut keduanya sama dengan menggunakan KPK. Kalikan penyebut untuk menjadikan nilai yang sama dan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Lalu jumlahkan pembilang dengan penyebut yang sama. Nah, untuk kegiatan 3 dan 4 mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Rofiqatus Salamah, rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk yang kegiatan ketiga ini, Andre membeli pizza dan telah dimakan oleh adiknya, sehingga sisa pizzanya tinggal 5 bagian. Ketika temannya datang ke rumah, Andre memberi 3/8 bagian dari pizza itu. Berapa sisa pizza sekarang? Nah, untuk yang pertama itu amati permasalahan di atas. Dari permasalahan di atas dapat dibentuk menjadi kalimat matematika, yaitu 5/8 dikurangi 3/8. Nah, untuk arsirlah gambar di bawah sesuai pecahan di atas. Ini sesuai dengan gambar ya. Yang diarsir itu seperti pada gambar. Yang pertama 5/3. Jadi yang diarsir itu 5/8. Jadi yang diarsir itu 5. Jadi 8 bagian. Yang selanjutnya itu 3 dari 8 bagian. Nah, sisanya itu adalah 2/8. Nah, jadi sisa pizza yang Andre miliki adalah 2/8. Apakah penyebut dari setiap pecahan di atas sama? Ya. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yaitu dengan mengurangkan nilai pembilang dan penyebutnya tetap sama. Next. Nah, untuk yang kegiatan 4, coba jumlahkan pecahan berikut. 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan, nah, langkah-langkahnya yang pertama itu apakah penyebut dari soal di atas sama? Tidak. Ayo coba mengubah pecahan di atas menjadi pecahan ekuivalen dengan penyebut sama, yaitu 6, atau KPK dari 2 dan 3 itu 6. Sehingga 1/2 sama dengan 1 dikali 3 per 2 dikali 3, yaitu sama dengan 3/6. Yang kedua itu 1/3. 1/3 itu 1 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 2/6. Sehingga 1/2 dikurangi 1/3 dapat dituliskan menjadi 3/6 dikurangi 2/6. Ketika penyebut sudah sama, maka dapat diselesaikan sama dengan kegiatan 3 dengan menggunakan menggambar setiap pecahan, yaitu yang pertama itu ada 3/6. Yang diarsir 3 dari 6 bagian dikurangi 2/6 yang diarsir 2 dari 6 bagian, sama dengan
hasilnya itu 1/6. Jadi 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 1/6. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda yaitu dengan mencari nilai penyebut keduanya sama dengan menggunakan KPK. Yang kedua, kalikan penyebut untuk menjadikan nilai yang sama dengan KPK. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Yang selanjutnya, mengurangkan pembilang dan penyebut tetap sama. Saya kembalikan kepada Ahmad Musyafaq. Nah, mungkin seperti itu hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Rica. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ahmad Musyafaq dan Mbak Fiko untuk yang mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Apakah kelompok lain hasilnya sama dengan kelompoknya Mbak Fiko sama Mas Musyafaq? Kalau ada yang berbeda, silakan bisa dipresentasikan. Gimana, ada yang berbeda atau ada yang sama? Ada apa sama semua? Sama, Bu. Ya, kalau sudah sama ya udah. Untuk kesimpulannya dari hasil kalian itu dapat disimpulkan bahwa jika operasi hitungnya itu memiliki penyebut sama, maka pembilangnya tinggal dioperasikan. Jika penyebutnya itu berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan KPK atau dengan menggunakan perkalian. Apakah anak-anak di sini udah jelas untuk materi pada hari ini? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, kalau kalian pada saat mengerjakan tugas nanti masih bingung, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi operasi hitung bentuk aljabar terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan kalian. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Yesi. Silakan untuk Mbak Yesi untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Untuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Yesi. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.